Untuk harga juga sama, lebih murah. dominan mahal yang Musa hitam. Cuman kalau Musa hitam itu bisa dipakai 2 sampai 3 kali. Kalau perak cuma 1 kali buang, Mas. Kita kan orang kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Untuk kesempatan kali ini kita dalam rangka bedeng, persiapan mau tanam apa bos? Cabai merah besar bersama juragan kita Pak Karso, Pak Didik Karso. Karso sini. Karso Plindi. Juragan Lombok Pak Karso ini dulu juga pernah tanam lombok besar, cabai besar. Kapasitas berapa hektar, Pak? Nggak Didik? Dulu itu 1,5 hektar. sekitar 1,5 hektar. Dulu pernah jadi juragan lombok besar, tapi itu hanya sebentar, sempat gagal, sempat jaya juga, terus akhirnya dia kelepek. Mulai bangkit kembali. Lah, untuk kesempatan ini Pak Karso ini mulai bangkit kembali, istilahnya babat-babat teko awalnya pengen nandur lombok gede, ya muga-muga didongakne muga-muga iso jayane kayak enggak lali karo kancane. Itu tak wawancara ya. Iya, Mas. Ini adalah masa penanaman. Pak Ini adalah masa penanaman. Pak Didik niki tanam berapa cengkal berapa Pak Didik? Sekitar 300, Mas. Sekitar cengkal 300 ru. Bibit sekitar 9 ribuan, Mas. 9 ribuan. Untuk tanam lemah 300 itu butuh modal kira-kira gerambiangnya berapa Pak Didik? Sekitar 20 juta sampai 25, Mas. Sekitar 20 juta sampai 25 juta. Iya, Mas. Itu uang semuanya. Mulai dari nol, Mas. Mulai dari nol. Ini sudah dibajak ya teman-teman ya. Ini sudah dibajak, sudah dibentuk berupa gulutan-gulutan bedengan. Juga sudah mulai dipupuk, dikasih kalsium juga. Untuk pupuk-pupuk dan yang terkandung di dalam gulutan-gulutan ini pupuk apa saja Pak Didik? Niki ndamel pupuk kandang. Pupuk kandangnya apa? Kambing, Mas. Telek kambing. Sama pupuk dasar apa Pak Pupuk Didik? dasarnya pakai Posca sama ZA, Mas, sama granul, dan pakai kapur pertanian bisa, kapur pertukangan juga bisa, Mas. Nah, untuk perbandingan komposisinya itu berapa gitu Pak Didik? Ini per 100-nya kapurnya pakai 1,5 kintal. Per cengkal 100-nya. Cengkal 100-nya. Terus pupuk Posca kimianya sekitar 1 kintal. 1 kintal terus. Kalau pupuk kandangnya los, Mas, enggak ada batasan, Mas. Lebih banyak lebih bagus. Apa pupuk kimianya cuma Posca itu saja Pak Didik untuk dasarnya? Sama ZA sama TSP, Mas, kalau ada. Perbandingan itu cengkal 100-nya Pak Didik ya? Apa semuanya cengkal 300 itu?
Cengkal per 100-nya itu Perbandingannya lah. perbandingan 30-30 Mas. 30-30 ya. Jadi poskannya 30 kilo, ZA 30 kilo, TSP nya 30 kilo per 100 ru. 100 ru. Ini cengkal telung atus itu untuk tenaga manusianya itu membuat gulutan-gulutan seperti ini ditempuh dalam waktu kira-kira berapa hari Pak Didik ini? Ini 4 orang sudah 4 hari Mas. Sudah 4 Kita hari. hampir finish ya. Nutup mulsa nih. Untuk mulsa ini mulsanya pakai mulsa hitam apa mulsa yang perak itu Pak Didik? Kalau saya pakai perak Mas, Pakai karena perak. untuk mengantisipasi trip niko biar agak silau tripnya Mas. Jadi kita pakai mulsa perak. Untuk perbandingan mulsa perak sama mulsa yang hitam itu perbandingan seperti apa tuh Pak Didik itu? Baik yang mana gitu? Sebetulnya sama saja Mas, tergantung petaninya sendiri. Untuk harga juga sama? Lebih Murah. dominan mahal yang mulsa hitam. Cuman kalau mulsa hitam itu bisa dipakai 2-3 kali. Kalau perak cuma 1 kali buang Mas. Kita kan orang kaya. Nggak bisa dipakai buang gitu ya? Iya Mas, 1 kali pakai buang Mas. Kita beli lagi. Rantek-entek duit itu. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Untuk bedengannya seperti gulutan-gulutan sudah dikasih pupuk dasar. Juga sudah dikasih dolomit atau kapur. Itu yang 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini penampakannya. Ini membuat gulutan-gulutan. Mas amit Mas yo. Ini kolam-kolam ikan koi. Jadi Pak Didik Karso ini dulu sudah pernah tanam lombok besar atau CMB, cabai merah besar, itu kapasitas besar. Petani besar dulu dia. Tanam kurang lebih 1.500 hektar, 1 hektar setengah gitu. Itu di Rotari juga. Dulu pernah tanam segitu, terus nggak tahu kenapa. Oh gini ceritanya, dulu tanam terus ya sudah beberapa kali gitu, sampai pernah dia 1 kali tanam itu 1 hektar setengah, terus lomboknya terkena keriting semuanya, akhirnya dia udah jatuh. Terus dia juga ingin menenangkan diri karena tanggungnya juga banyak di sana di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk banting setir, sawahnya dibuat kolam koi. Terus pada kesempatan ini koinya sudah berhasil, ternak koi sudah berhasil, dia berusaha bangkit kembali di bidang CMB, cabai merah besar. Lumayan apik lur, jangan gembur. Ini sawah ini dulu kolam koi, terus dibajak, bagus tanahnya seperti ini, gembur. Ini besok kalau sudah tutup mulsa, sudah siap untuk ponjo atau tanam, kita liput di sini lagi. Oke, di sini kita juga belajar, siapa tahu kita juga bisa meniru seperti Pak Didik Karso, juragan Lombok Gede, pakare Lombok Gede. Untuk alamat rumahnya terletak di Dusun Wonorejo, Desa Nyambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Apabila teman-teman ingin belajar obatnya apa, caranya seperti apa, bisa mampir ke sini
nanti jagongan. Untuk modalnya besar ya teman-teman ya, sekitar 20 sampai 25 juta untuk cengkal telung atus. Itu katanya sudah paket hemat, katanya itu sudah paket hemat. Kalau saya pernah dengar dari teman-teman itu cengkal 100, tanah cengkal 100 itu setengah 100 itu harus menyiapkan modal sekitar 10 juta untuk cengkal 1 sih. Jadi Pak Karso ini menanam tanah cengkal 300, menyiapkan uang sekitar 20 sampai 25, itu katanya sudah paket hemat. Jadi saya mau tanya-tanya ini, tanam lombok rawit, lombok kecil sama lombok besar itu keuntungannya lebih lezat yang mana Pak Didik? Sebetulnya kalau masalah itu sama Mas Ya, karena kalau lombok cabai besar itu biayanya lebih banyak. Kalau cabai kecil rawit kan bisa ditumbang sehari. Masalah keuntungan itu tergantung bagus dan tidaknya tanaman dan bagus tidak harga ya. Jualnya Mas. Jadi untuk keuntungannya sama saja, namanya manusia, kita bisanya cuma usaha Mas. Dan berdoa jangan lupa. Jangan lupa berdoa. Untuk lombok besar ini apa bisa ditupang sari seperti lombok kecil gitu toh Pak Didi? Bisa Mas, tapi jarak tanamnya Harus lebar. Harus ada spasi. Biasanya itu cocoknya ditumpang sari sama apa lombok besar itu? Kebanyakan juga cabai rawit atau tomat seperti itu Mas. Oh, cabainya di tengah gitu, ya, dilirit ya. Iya, tapi tanamnya enggak bersamaan Mas. Minimal ada jeda 1 bulan, cabainya sudah tanam, jarak 1 bulan baru yang tengah itu dikasih cabai rawit atau tomat. Untuk gini Pak Didik, batas harga minimal ampreh ada enggak rugi ki lombok gede niku harganya minimal berapa Pak Didik? Minimal 15.000 Mas. Harga cabai merahnya 15.000 itu petaninya sudah enggak untung ya. 15.000 sudah untung. Berarti kalau harga sekarang hampir 40.000 punjul ya. 40.000 punjul. Ya sekitar 45 sekarang. Berarti ya bahadine sokeh nih ya. Nah, kuwi pas kuwi nganu Mas. Rezekine dalane soto lek darani wong tuwek ngono. Rezekine dalane soto. Enggak dalane sambel. Ya. Oh nyatane soto nek sambele ya. Untuk keuntungan Pak Didik kita ngomongkan harga 20.000 aja gitu ya. Untuk cengkal 100 itu untuk standar iso metu pirangane kintal Pak Didik? 100 itu kita ngomong manisnya Mas. Manisnya lah. Bagus lah. Itu per 100-nya mulai dari petik awal sampai akhir ya diperkirakan bisa mencapai 1 ton, 1 ton setengah Mas. Segitu ya. Iya. 1 ton setengah dikali 20.000, 20 juta ya. Sekitar segitu. 20 juta dimin ragatnya sekitar 10 sekitar juta. 7 sampai 10 juta. Untuk yang mahal itu juga ya, tenaga manusia juga mahal sekarang Pak Didik ya. Betul Mas, untuk tenaga manusia sudah mulai sulit dan mahal, makanya kita mulai pakai tenaga mesin. Belajar teko petani modern ngono lho Pak Didik ya. Nah, kita menurun orang Jepang Mas. Jepang. Terus gini Pak Didik, aku mau takon apa lali, Bos. Saya tak pikir sik ya. Singkung editmu suwi. Nyapa diedit iki vlog kok gak usah diedit kita video real gitu Pak Didik. Ora nek sing ngapusi, ya ora nek sing dimanis-manisne ya kahanane kaya ngene. Aku mau takon apa lali meneh ngene Pak Didik. Saya tak ndekne sik ya, engko tak terus. Ya Pak Didik, untuk tanam lombok besar itu ya berarti untuk persediaan obat dan mes, kocor, obat semprot itu sudah disediakan sejak awal Pak Didik ya. Iya Mas, biaya sekitar 7 juta sampai 10 juta itu sudah biaya mulai awal sampai
akhir panen. sampai panen. Jadi kita siapkan di awal modalnya Mas. Nanti kalau kita ibaratnya disambi karo mancing ini malah lomboknya nggak kopen, jadi ini nggak apik Pak Didik. Betul Mas. Jadi kita siapkan dulu walaupun dananya itu pinjaman nih, yang penting Utang-utang tatak, ora Mas. apa-apa, yang penting tatak. Iku lek kena lomboke apik gek regane lumayan ge nyaur utang wis turah-turah Turah kena nggih umroh. nek nggih umroh ning tanah suci. Ya, kita doakan Pak Karso semoga pada kesempatan kali ini tanam lombok besar diberikan kelancaran, duitnya oke, iso Amin Mas. ya, lek ngragati iso apik, gek metune apik, regane ya apik. Oke. Gitu aja dulu ya dulur-dulurku ya semuanya. Besok kalau di sini sudah siap tanam, sudah di Musa siap tanam, kita ikut lagi bagaimana caranya, berapa jumlahnya bibit kita review di sini. Oke. Gitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karso. Sami-sami Mas.